Di dalam ajaran agama Islam itu, pokok ajarannya terbagi kepada tiga. Ya. Yang pertama akidah, keimanan. Yang kedua syariah. Dan yang ketiga akhlak. Ya. Dan ketiga-tiganya ini harus hadir. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Nah, maka disinilah awal akhlak ini menjadi sangat penting, karena dia memegang 1/3 daripada perjalanan agamanya. Iya. Nah, bahkan akhlak itu merupakan pondasi yang paling utama di dalam ajaran agama Islam. Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya membawa syariat, tetapi juga untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pencerah Hati, kembali hadir bersama kami dalam program kesayangan kita, Duet Pencerah Hati. Tema kita kali ini sangat relevan dan menyentuh kehidupan kita sehari-hari, kekinian, ialah hancurnya akhlak masyarakat. Bersama saya sudah hadir guru kita tercinta, Ustadz Dr. Andes Haji Didin Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dibrakto. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dijaga akhlak kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bicara soal kehancuran akhlak, Ustaz, boleh dijelaskan dulu seberapa penting akhlak dalam Islam itu? Terima kasih Mas Haji. Di dalam ajaran agama Islam itu, pokok ajarannya terbagi kepada tiga. Ya. Yang pertama akidah, keimanan. Yang kedua syariah. Dan yang ketiga akhlak. Ya. Dan ketiga-tiganya ini harus hadir. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Nah, maka disinilah awal akhlak ini menjadi sangat penting, karena dia memegang 1/3 daripada perjalanan agamanya. Iya. Nah, bahkan akhlak itu merupakan pondasi yang paling utama di dalam ajaran agama Islam. Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya membawa syariat, tetapi juga untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak bukan sekedar sopan santun, itu adab maksudnya, tapi adab mencakup kejujuran, bagaimana dia jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dia jujur kepada keluarga, bagaimana kita jujur pada dirinya sendiri. Yang kedua amanah, menyampaikan kepada yang berhaknya. Yang berikutnya kasih sayang, dan tentu yang harus dikuatkan dalam setiap kita adalah tanggung jawab. Baik, Ustaz. Sayangnya sekarang banyak masyarakat yang justru mengalami kemunduran akhlak. Apa saja ciri-cirinya, Ustaz? Ya, kondisi hari ini misalnya, sekarang ini saatnya, ini sangat memprihatinkan. Di antara tanda-tandanya daripada akhlak yang turun dari masyarakat itu, kualitasnya, yang pertama adalah hilangnya rasa malu. Hilangnya rasa malu. Boleh seseorang itu kesal, boleh seseorang itu dendam, tapi tidak harus juga untuk menghancurkan barang milik orang lain. Tidak harus juga, apalagi mengambil barang milik orang lain. Menjarah. Nah, ini kan dia tidak memiliki rasa malu. Malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu, dia itu siapa kok berani-beraninya mengambil
barang yang bukan miliknya sendiri. Ya. Yang kedua, kebohongan ini sudah dianggap biasa. Ya banyaklah di antara kita, apa pemimpin atau rakyat jelata, seringkali dia berbohong, terus berbohong. Ya, sehingga kebohongan itu menjadi biasa bagi dirinya. Bahkan kata Allah, kalau orang sudah 3 kali berturut-turut berbohong, maka sudah layak dia disebut pembohong. Ini bahkan ada beberapa orang yang lebih daripada 3 kali. Yang ketiga, fitnah dan ujaran kebencian yang menyebar luas. Kekinian banget ini Ustaz, sekarang ini merasakan Jadi itu. kebencian yang menyebar ya, yang menyebar luas. Kadang-kadang dengan YouTube-nya yang salah menggunakan. Kalau kita kan alhamdulillah YouTube kita digunakan untuk bernasehat, saling mengingatkan. Tapi ada juga yang dia punya channel YouTube menjadi alat untuk memprovokasi. Atau lainnya ya. Iya. Nah, ini kebenciannya sehingga belum tentu benarnya, belum tentu nyatanya, tapi ini sudah disebarluaskan. Ya. Padahal tugas seorang manusia muslim hendaknya saling menutupi keburukan. Tidak ada di dunia ini yang bersih, tidak ada. Makanya ada satu wirid dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang boleh jadi barangkali kita lakukan, yaitu As-Sattar Al-Ghaffar. Jadi As-Sattar itu adalah maha menutupi. Allah itu maha menutupi. Kalau kita mau belak-belakan Mas Haji, terbuka, kita nggak berani tampil seperti ini, malu. Iya, karena Allah menutupi. Karena Allah menutupi saja kekurangan kita. Aib kita ya. Aib kita Allah tutupi sehingga kita bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Dan Al-Ghaffar maha memaafkan, maha mengampuni. Sehingga jangan bicara dia salahnya kepada saya sekian-sekian, Ya. tapi seperti Allah lah, paling tidak menuju seperti Allah, Ghafurur Rahim, mengampun. Dan yang keempat, orang jujur itu disingkirkan, pendusta ditinggikan. Nah ini berat bagi kita ini. Berat. Orang jujur disingkirkan dengan berbagai cara, difitnah, dihalang-halangi. Nabi yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, jika tidak malu, berbuatlah sesukamu. Nah kalau sudah dibebaskan berbuat sesukamu, ini berat ini, gitu kan? Artinya apa? Udah nggak ada rasa malu lagi. Ketika masyarakat sudah tidak punya rasa malu dan tidak punya rasa takut kepada Allah, maka itu pertanda kehancuran moral masyarakat. Ya Allah, Masya Allah. Apa penyebab utama dari kerusakan akhlak ini menurut pandangan Islam? Mas Haji, ini banyak faktornya, banyak sekali faktor. Tapi yang paling utama tentu jauh dari tuntunan, jauh dari kalimat Allah, ya. Jauh dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Serta lemahnya peran keluarga, ya. Lemahnya peran keluarga. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan 2 perkara yang apabila 2 perkaranya dipegang seerat-eratnya, maka tidak akan pernah sesat selamanya. 2 perkara itu Al-Quran dan Sunnah. Ini tegaskan dalam Al-Furqan ayat ke-30. Ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Anak-anak tidak lagi mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Media sosial, tontonan, dan lingkungan seringkali lebih membentuk karakter daripada mereka semua, daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya, apalagi dengan
medsos yang berkembang luar betul, biasa betul, itu Haji, ya. betul, Mas. Artinya bahwa informasi-informasi yang ada di medsos itu kalau tidak pinter kita menyaring, kita akan terpengaruh luar biasa. Betul, betul. Seperti ada kita punya, ya sama mungkin seperti pisau. Pisau itu ya tergantung siapa yang memegangnya. Ya. Siapa yang memegangnya? Dipakai untuk mengiris buah-buahan juga bisa, dipakai untuk mengiris sayur-sayuran bisa, tapi dipakai untuk membunuh juga bisa, mencelakai orang bisa. Jadi medsos yang memang ada hari ini harus memang dikawal oleh semua, agar fungsinya dan tujuannya tidak jauh melenceng dari apa kenyataan hari ini. Ya. Jika akhlak masyarakat sudah mulai rusak, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ini peran keluarga, Mas Haji. Peran keluarga sebagai tempat pembinaan akhlak. Karena walau bagaimana, anak-anak anggota keluarga ini mencontoh perilaku orang tuanya. Ya. Apakah ibadahnya, apakah sosialnya, atau kan hubungan kekeluargaannya. Jadi mari kita kembali untuk menguatkan peran keluarga dalam pembinaan akhlak. Yang kedua, tanamkan rasa cinta, rasa sayang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah itu kan sumber utama dari contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau adalah contoh terbaik yang tidak ada contoh yang lain yang terbaik kecuali daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tutur katanya Rasulullah itu ada satu riwayat dicaci maki saja. Kalau caci makinya hanya untuk pribadi, dia tetap berbuat baik. Ada seorang Yahudi di pojok pasar, tatkala dia pagi hari, pernah satu ketika Abu Bakar Siddiq bertanya kepada putrinya, istri daripada Rasulullah SAW, Siti Aisyah. Aisyah sepeninggalnya Rasulullah, apakah masih ada amalan Rasulullah yang belum ayah lakukan? Ada. Apa itu? Menyuapi seorang Yahudi di pojok pasar. Jadi tiap pagi baginda Rasulullah SAW setelah selesai sholat subuh, dia suka mencari apa yang bisa dibawa ke pojok pasar. Dia suapin tuh orang buta Yahudi itu. Dan orang buta Yahudi itu selalu Muhammad gila, Muhammad perusak bangsa, caci maki terus. Apakah Nabi Muhammad menyampaikan, aku Muhammad? Tidak. Dibiarkan saja dia bercerita seperti itu. Sampai satu ketika Rasulullah meninggal, diganti oleh Abu Bakar Siddiq menyuapi itu. Nah, si Yahudi itu kemudian kok lain. Biasanya lebih nikmat, lebih terasa. Kok ini lain tangannya? Pasti ini antek-anteknya Muhammad, kata Yahudi itu kan. Akhirnya Abu Bakar tidak kuasa menahan itu. Dia sampaikan ke Yahudi itu, Tuhan, nah Muhammad itu adalah yang setiap pagi menyuapi Tuhan, dan sekarang sudah meninggal dunia. Akulah sahabatnya yang menggantikan beliau. Akulah yang menggantikan beliau. Mendengar penjelasan itu, si Yahudi tertunduk dan nangis. Kemudian dia bersahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Mas Haji, kembalikan peran keluarga, tanam cinta kepada Rasulullah SAW, hidupkan kembali nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, sehingga kembali orang senang membaca Al-Quran, orang senang membawa Al-Quran, orang senang mengikuti Sunnah Rasulullah. Dan yang keempat, perkuat pendidikan karakter, spiritualitas, baik di sekolah ataupun di lingkungan. Karena dalam surat Al-Ahzab dikuatkan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Masya Allah Ustaz. Pesan terakhir untuk sahabat pencerah hati terkait dengan tema kita pada hari ini. Sahabat pencerah hati yang budiman, jika kita ingin Indonesia
yang kita cintai ini menjadi negeri yang penuh keberkahan, maka mulailah dengan memperbaiki akhlak mulia dari diri sendiri, dari keluarga, lalu kemudian masyarakat. Tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya sampai lurus lisannya. Rawahu Ahmad. Masya Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pencerahan yang sangat berharga ini. Kita tutup perjumpaan kali ini. Saya Subrata Muhsin. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada saudara kita, kolega-kolega kita. Sampai bertemu pada episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.